Sebagai contoh, seminimal-minimalnya kalau saya hitung-hitungan 5-10%, 5-10% dari jaringan total pencairan saya kanan kiri lah pencairan, dan kemungkinan dari kaki tubuh saya yang hidup kita hitung 5-10% saja. Maka hari ini, bulan ini, titik aman saya sampai 10 bahkan 12 juta per bulan. Itu bukan bonus, tapi titik aman saya. Paham maksud saya titik aman? Dihitung per minimal mungkin. Artinya setidur-tidurnya saya, sengapa-ngapainnya saya, 10-12 juta pasti masuk ke rekening saya setiap bulannya. Jika saya tidak tahu di luar sana, masuk apa yang saya dapatkan? Bohong kalau saya cerita hal itu saya dapatkan dengan mudah. Bohong kalau saya cerita hal itu saya dapatkan dengan senang-senang. Bohong kalau saya cerita saya agak gagak, saya agak nangis, saya agak berdarah-darah. Bohong. Perjuangannya pasti berat, pasti susah. Kenapa berat? Kenapa susah? Karena yang kita lawan bukan orang lain, yang kita lawan bukan tetangga kita, bukan keluarga kita, tapi diri kita sendiri. Kenapa ini menjadi susah? Karena Anda harus tahu siapa diri Anda. Di saat Anda sudah bisa taklukkan itu, di saat Anda sudah mampu untuk membina jaringan Anda menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa, maka penghasilan Anda juga akan luar biasa. Dan jika saat saya tinggalkan 10-12 juta saya wariskan, bukan sekali Pak, setiap bulan. Kira-kira hari ini saya berkeringat, hari ini saya capek, semalam saya tahan kantuk, saya tahan semuanya. Itu apa karena saya peduli dengan diri saya sendiri? Atau karena saya sayang dengan anak-anak dan istri saya juga? Karena saya sayang dengan orang tua saya sayang dengan orang keluarga saya yang mencintai saya di rumah. Betul? Kenapa? Di saat perjuangan ini selesai, di saat cerita ini nanti usai, penghasilan saya tetap mengalir dan tidak akan pernah selesai. Hidup cuma sekali. Owner kita selalu berpesan, hidup cuma sekali. Kenapa tidak? Berhenti jadi orang biasa. Ayo, berubahlah jadi orang luar biasa. Berubahlah jadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya orang luar biasa? Berpikir luar biasa, bertindak luar biasa, bersikap luar biasa, bermimpi luar biasa, dan bercita-cita luar biasa. Sehingga akhirnya Anda juga akan berdoa dengan luar biasa, dan yang Anda dapatkan pasti juga luar biasa. Tapi jika Anda kerjakan bisnis ini dengan biasa-biasa saja, maka wajar yang Anda dapatkan juga biasa-biasa saja, saudaraku. Luar biasa tidak membutuhkan modal dimensi. Luar biasa harus berpendidikan, tidak. Luar biasa tidak membutuhkan apapun dimensi. Luar biasa dimensi hanya membutuhkan tekad. Luar biasa dimensi hanya membutuhkan keteguhan hati. Luar biasa dimensi hanya membutuhkan kata yang tidak pernah menyerah. Jangan karena hari ini Anda tidak berseragam, jangan hanya karena hari ini Anda jasnya dapat minjam, jangan hanya karena hari ini terus Anda tidak luar biasa. Harus luar biasa. Benar saudaraku? Lawan kartu ini, jangankan sehari Pak, sebulan saya lawan kartu ini. Saya mau demi anakku, demi istriku, demi orang-orang yang dicintai itu. Support system yang menuntun sukses Anda. Siapa Anda, siapa saya? Siapa kita, siapa Pak Owner? Pernah kita ada hubungan dengan beliau? Siapa kita, siapa Pak Founder? Pernah kita punya utang jasa dengan beliau? Tidak ada kenal, tidak ada hubungan apapun. Tapi Anda bisa lihat kepedulian mereka. Jika hari ini tidak ada training, apakah boleh berhenti? Oh, misalkan terus jalan. Kalaupun hari ini ada training, terus misalkan beliau berizin, berhalangan tidak hadir, apakah tidak bisa? Tentu saja bisa, ini perusahaan beliau. Paham saudaraku? Saudara kita kadang, tetangga kita kadang tidak sepeduli beliau, tidak pernah mendorong kita untuk menjadi luar biasa.
tidak pernah setulus hati membentuk kita untuk menjadi manusia yang punya karakter pribadi yang sangat luar biasa. Tapi beliau, mereka semua dengan tulus hati membina kita, memberikan fasilitas semuanya kepada kita. Bahkan bukan hanya pendidikan yang diberikan kepada kita, kita juga dikasih makan, kita dikasih fasilitas semuanya. Betul? Telah bentuk support system. Jiwa seorang pejuang tidak akan pernah melihat buruknya, tidak akan pernah menilai negatifnya. Karena berpikir negatif, Anda tadi sempat belajar tentang sikap. Dengan hanya berpikir negatif akan muncul paradigma negatif dan kebiasaan negatif. Sudah kebiasaan negatif yang terjadi, maka kegagalan sudah pasti. Kegagalan bukan hanya untuk yang ngantuk-ngantuk, bukan. Kegagalan bukan hanya untuk yang nggak pakai seragam, bukan. Kadang-kadang kegagalan juga untuk yang gaya-gaya, yang sok-sokan, betul. Tapi tidak serius mengerjakan bisnis ini. Buang gengsimu, gengsi bikin kere. Bisnis ini bukan bisnis sulapan, bukan bisnis magic, bukan bisnis bim salah bim brakadabra terus jadi kaya, bukan. Ini bisnis yang butuh perjuangan, butuh tangisanmu, butuh keringatmu. Maka Anda menjadi orang luar biasa berikutnya. Bahagiakan keluargamu, karena inilah waktumu. Ini waktu kita semua. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Karena kitalah yang menyayangi mereka. Next. Masih ngantuk? Sebentar lagi kita mau pergi. Anda pasti mampu meraih sukses hakiki di Messi. Oke, judulnya tolong pahami, jangan sekedar kata-kata. Di sini ada tulisan pasti. Paham tulisan pasti mananya? Saya hilangkan pastinya, Anda mampu meraih sukses hakiki di Mercy, maka akan menjadi sebuah tanda tanya. Pastinya dibuang, ini menjadi sebuah tanda tanya. Anda mampu meraih sukses hakiki di Mercy? Siapa yang bisa menjawab kecuali Anda sendiri? Ayo jawab dengan jujur. Mampu. Mampukah Anda meraih sukses di Mercy di saat mitra Anda hujan-hujan? Pak, ini gimana? Sudah kumpul nih orang. Kalau kita nggak kesana kita nggak bisa. Lah kita kesana naik apa? Kan hujan. Pak, masa takut sama hujan? Kenapa takut sama hujan? Pak, demi sukses di masa depan. Dulu kan kita seperti itu, aplannya lempeng kayak gimana coba? Anda mampu meraih sukses hakiki di Mercy di saat semua mencemooh Anda, di saat semua bakul baskom kok ngajak-ngajak sukses. Berapa bonusmu sudah? Nanti saya ikutlah kalau kamu sudah beli mobil. Beli mobil lah dulu, nanti saya ikut. Ya kamu sukses dulu lah, nanti kalau kamu sukses saya ikut. Betul tidak? Maka hanya Anda yang bisa yang menjawab ini, saudara. Ayo kita jawab dalam diri kita masing-masing. Sekeras apa hati kita? Sekeras apa jiwa kita? Saat kita pastikan bahwa kita pasti sukses. Saat Anda berkata pada dirimu, saya pasti sukses. Sudahkah Anda bisa menjawab? Apakah Anda mampu untuk sukses itu sendiri di Mercy? Maka jawablah, saya pasti mampu. Kenapa saya pasti mampu? Karena ada Tuhan yang selalu menjawab. Karena nomor satu, Anda berada di lingkungan atau komunitas yang tepat. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang sangat luar biasa. Sudah menjadi rumus, saudaraku. Sudah ada rumus di luar sana. Seiring meningkatnya penghasilan maka meningkat juga sosial. Betul? Seiring meningkatnya penghasilan maka meningkat sosial. Maaf, mungkin dulu saat kita bicara tentang Mercy, mungkin dulu saat kita ngobrol-ngobrol tentang Mercy, ya orang masih pasti mulai uang deh. Mau telepon pakai produk kelamaan. Yang mana game tuh? Yang kayak gitu tuh. Nggak mungkin lah perusahaannya bisa jauh, bisa lama. Apa masa iya bisa lama, orang nggak ada tutup poin, dapat duit dari mana tuh perusahaan? Mungkin dulu. Dan kita pastikan mulai hari ini, setelah seluruh program Mercy buka, setelah mereka semua terbelalak dengan Mercy, satu-satunya multi level marketing yang bisa bekerja sama dan bahkan dipercaya oleh negara Republik Indonesia untuk bekerja sama dalam hal keuangan, Bank BRI, Bank BRI.
Maka mereka akan berpikir, jika BRI saja percaya dengan mercy, jika pemerintah percaya dengan mercy, jika kementerian melihat mercy, orang-orang hebat di luar sana percaya dengan mercy, kok kita nggak percaya? Ada apa mercy? Mulai hari ini pasti ini sudah benar-benar, dan yakini dalam jiwamu. Jangan minder lagi ada prospek di luar sana, saudaraku. Jangan minder lagi. Kalaupun mereka menolak, itu hanya ngetes seberapa kuat kita. Kalaupun mereka menolak, yakin di dalam jiwa mereka sebenarnya ingin melihat Anda. Karena hari ini kabar mercy sudah mendunia. Satu-satunya multi level yang bisa memberikan logonya di kartu kredit resmi dari Bank BRI hanya mercy, saudaraku. Maka jika dulu kita harus berpikir 3-2 kali, Pak Onur kita ngotot saja, ngotot belajar, berjuang, sudah belajar mau berjuang. Apa mercy? Membangun ekonomi lah ya. Wah, bangun ekonomi, makan aja susah bangun ekonomi, nggak jadi prospek, benar? Apa sih mercy itu? Produk kesehatan. Produk apa? Produk herbal. Wah, kalau herbal masa sering minum sudah nggak jadi prospek lagi, betul? Apapun yang kita utarakan begitu dijawab sekali nggak jadi prospek lagi. Kenapa begitu? Karena tekad kita yang belum bulat. Mampu Anda untuk sukses jika tekad Anda seperti itu? Pastikan mulai hari ini di sini mendapatkan pelajaran sangat luar biasa, bahkan mendapatkan fakta bahwa hari ini catatan sejarah mencatat di Indonesia satu-satunya multi level marketing yang baru bergerak, baru dimulai, tapi sudah bisa mencetak rekor yang sangat tinggi, catatan sejarah Indonesia. Maka Anda wajib bangga di luar sana. Prospek Pak Bu, kalau bangga beda hasilnya. Yang kita ajak ngobrol sudah nggak lihat kita lagi. Kenapa? Aja nih. Jadi karena keyakinan kita bahwa kita posisi kita posisi itu, dan kita paham yang sekarang yang paham itu yakin dalam tantangan, maka kepercayaan diri Anda akan nambah, keyakinan Anda akan nambah. Di saat itu yang terjadi prospek Anda, kemampuan Anda akan bertambah. Anda tidak akan batas kemampuan sampai nanti akan bisa dengan mudah menyampaikan semua. Dan yang Anda bicara, kalau diri Anda sudah tidak bisa lagi melihat Anda, ya maka Anda sudah tidak berbicara dengan dirikan yang terlihat dengan apa yang Anda sampaikan. Kalau mungkin Anda bisa kasih komentar. Beda Anda tidak begitu. Kenapa beda? Bukan karena Anda, bukan. Kalau waktu itu saya beda karena saya apa yang beda? Tapi saya pede, saya bangga, saya percaya diri. Karena saya bawa mercy yang saya melihat. Di saat dia melihat mercy, dia tidak akan kecil. Betul? Berarti kita punya jurus pamungkas sekarang. Pak, ini BRI, percaya sama mercy, ini KPC pending, percaya sama mercy. Bapak nggak percaya, kasihan ya Bapak. Betul? Bukan niat menghina, maksudnya agar supaya tahu. Paham? Siap? Paham? Siap. Tidak ada kita tidak prospek hanya karena kurang. Kemudian komunitas yang memiliki kepercayaan dan keyakinan, optimis tentang antusias yang menyadari bahwa sukses itu dalam diri semua orang dan harus betul ini yang disampaikan tadi. Semua orang berhak untuk sukses, semua orang berhak untuk mendapatkan itu semua. Apakah beda yang lama atau yang baru, tidak, semuanya cuma dipakai. Karena mercy memberikan penghasilan kepada Anda, karena mercy memberikan penghargaan kepada Anda, bukan karena Anda joinnya lebih dulu atau joinnya lebih sekarang, bukan karena jabatan Anda, bukan karena predikat Anda, tapi Anda berpenghasilan, Anda dihargai di mercy karena semua prestasi Anda.
Terus sudah. Komunitas yang terus mendorong Anda untuk memiliki karakter pemimpin dan tangguh. Ini luar biasa nih Mercy. Mercy tidak pernah mengajarkan sekalipun atau sedikit pun mengajarkan Anda untuk cemen, mengajarkan Anda untuk jadi pengemis. Ya kalau mereka yang goreng-goreng mah biasa. Mercy ngajarin kita minjem terus, ngajarin banyakin utang. Apa namanya? Tanda tak mampu. Betul tidak? Ya. Kenapa mereka berkata itu? Karena mereka tak mampu. Tak mampu. Sejak Mercy belum lahir, sejak kita belum lahir, yang namanya BRI, dia tukang minjemin duit. Terus ada kata-kata kayak gitu kita percaya kan? Bodoh. Betul nggak? Ah tuh lihat tuh Mercy tuh, jadi member Mercy mah suruh minjem terus, banyakin utang. Karena mereka tidak mampu. Kalau mampu mah mau. Loh, Anda dikasih pinjam sama bank, itu tandanya Anda orang yang sukses punya usaha atau orang yang nggak jelas? Orang yang punya usaha, orang yang dianggap mampu bayar, orang yang dianggap sukses sama bank, maka dikasih nggak ada ini. Wah, ini kelihatannya kiri bener nih, apa ya? Dikasih pinjam lah, nggak mungkin, betul lah. Nah mereka nggak dikasih, kita dikasih, berarti kita yang pantas sukses. Maka kasihan deh, kan begitu betul? Pede aja. Produk ini, beli produk mah gampang, produk mah. Udah mau apa kek, yang penting sembuh, betul? Itulah ujung-ujungnya. Memang Tuhan yang menyembuhkan penyakit itu, tapi Tuhan itu maha tahu. Gak mungkin perantara kalau gak ada sebabnya. Anda percaya? Tidak mungkin pedagang cabai dapat untung mobil. Tidak mungkin pedagang sawi nih dapat untung apa nih? Tidak mungkin. Tuhan akan sesuaikan, akan setarakan. Tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa dia mau. Sebenarnya bisa Tuhan kasih bakti, kasih keuntungan. Kamu jual cabai, untungnya mobil bisa. Tapi Tuhan gak adil namanya kayak gitu. Dan sifat Tuhan adalah maha adil. Pasti itu adil. Anda lakukan luar biasa, Anda dapatkan luar biasa. Anda biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Itulah untuk keadilannya saudaraku, betul? Maka pastikan Anda duduk di sini adalah orang-orang yang luar biasa yang sedang berada dalam ini. Perusahaan yang memberikan peluang penghasilan harian dan bulanan yang sangat besar, mampu memenuhi semua impian Anda. Ini yang keren. Dan ini benar-benar bukan hanya kata-kata saudaraku. Kenapa? Penghasilan ini benar-benar luar biasa, harian, bulanan, dan memenuhi impian. Ini kakak saat kita bicara impian, kadang-kadang ada sedikit beda. Sedikit bedanya gimana? Kalau bicara jalan-jalan ke luar negeri ini, yang mimpi saja nggak pernah saya. Iya betul nggak? Karena nggak mungkin gitu loh. Sebelum kenal Mercy, paham maksud saya Pak? Kalau sih pernah sih mimpi mungkin ke taman ini lah ya. Terus anak tanya, ya pernah nggak naik pesawat ke India? Belum lah, kan kasihan jadi ya gitu. Ya mungkin mimpinya cuma begitu, nggak sampai ke luar negeri kan gitu nggak? Yang mimpinya begitu. Tapi di Mercy yang kita dapatkan justru melampaui impian kita. Ini lebih kerennya. Kenapa kita dilampaui? Ya karena kita bermimpi sesuai dengan lingkungan dan taraf hidup kita masing. Untuk bermimpi besar takutlah. Kenapa takut? Ini mimpi atau ngayal, betul nggak? Jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan 3 negara, 15 juta, 20 juta tiap bulan, betul nggak? Tapi hari ini jadi kenyataan. Yang 3 tahun lalu, kalau saya pikirkan itu bukan impian, tapi hayalan. Karena saya tanpa Mercy tidak akan pernah mampu mendapatkan itu. Maka pertanyaannya adalah, yang hebat saya atau Mercy?
Yang hebat saya atau Mercy? Yang hebat saya atau Mercy? Oke, hapus yang meriah hari ini untuk Mercy. Oke. Bagaimana Anda mampu meraih sukses hakiki di Mercy? Mau belajar dan diajar teachable. Nah, sikap ini adalah sikap teachable adalah sikap saat belajar, siapkan jiwamu sebagai pembelajar. Ya, belajar mengajar itu bukan hanya sikap diri pribadi, bukan, tapi juga sikap jiwa kita. Jiwa pembelajar itu punya attitude, punya etika, punya semuanya, semangat. Itulah sikap pembelajar. Bukan pembelajar, bosku. Ya, belajar penuh jiwa, belajar demi mereka yang kita cintai, bukan demi leader Anda. Leadernya lihat begini, leadernya nggak lihat begini. Itu bukan pembelajar. Sukses, ya nggak mungkin, nggak pantas kayak gitu sukses. Betul? Dua, fokus dan memiliki komitmen untuk mengikuti dan melakukan semua aktivitas sebagai member dan leader secara berkesinambungan. Ini yang saya katakan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Berhenti saja jangan, apalagi Anda menunda. Teruslah melangkah saudaraku, teruslah melangkah. Maka puncak sukses pasti akan kau berkesinambungan. Percaya kepada perusahaan, sistem MES dan Aplen. Jelas. Apalagi yang membuat Anda tidak percaya. Kalau masih Anda tidak percaya, berarti Anda kurang belajar. Bukan karena tidak diajari, tapi karena Anda kurang belajar. Kok kenapa kurang belajar? Ya saat belajar hanya sikap diri saja belajar, tapi jiwanya nggak belajar. Orangnya mah duduk bawa buku, tapi pikirannya kemana-mana tuh di HP. Belajar? Ya enggak. Paham seperti itu? Lakukan itu. Dirimulah musuh terbesar. Jawab. Next. Tidak ada jalan pintas untuk meraih sukses. Next. Kunci awal meraih sukses hakiki, satu, membangun impian. Saya cepatkan, impian ibarat rumah saudaraku. Jika Anda berpergian, apa yang Anda kangeni? Pulang ke rumah. Betul. Terus dimanapun Anda bertempat, mungkin lebih baik, lebih bagus, lebih indah dari rumah, tetap Anda ingin pulang. Senyaman apapun Anda di luar sana, tetaplah lebih nyaman di rumah. Meskipun rumahmu kadang tidak lebih bagus dari tempatmu hari ini. Betul. Kenapa begitu? Karena rumahmu ada di dalam sini. Impianmu adalah rumahmu, saudara. Hargai impianmu, hargai dia, rawat dia, maka dia akan merawatmu. Dia akan juga mengingatkanmu, dia akan juga membangunkanmu di saat kau lupa, di saat kau sedang tertidur. Woi Gunawan, kau sayang anak-anakmu, kau sayang istrimu, kau masih tidur jam segini Gunawan. Bangun kau. Mimpiku mengatakan, dobrak pintumu, keluar, prospek orang-orang itu, naiki puncak gunung itu, hancurkan batu karangnya demi anak-anak dan istrinya. Siapa yang mengatakan itu? Mimpiku. Karena mimpiku adalah rumahku. Maka hargai impian dan bermimpilah yang besar. Melakukan semua tugas sebagai member dengan komitmen dan integritas. Integritas lebih besar dari kejujuran. Komitmen adalah kita berkata, berjanji kepada diri kita sendiri. Oke, next. Habis. Luar biasa. Aplaus untuk Mercy sekali lagi. Oke, mungkin teman aku habis itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pesan saya saudaraku, jika Anda sekarang hari ini duduk, setelah ini kita akan istirahat mungkin ya, hari ini setelah ini kita akan istirahat. Di saat Anda istirahat, ingat keluarga Anda, ingat orang-orang yang Anda tinggalkan hari ini. Jangan biarkan mimpi mereka, karena mimpi mereka lebih besar dari mimpi Anda. Harapan mereka lebih besar dari harapan Anda saat ini. Mereka berharap Anda pulang dengan kesuksesan. Mereka berharap suatu saat nanti Andalah orang yang akan memberikan impian besar kepada mereka, mewujudkan itu semua. Maka jangan biarkan harapan itu hancur. Jangan biarkan harapan itu pupus. Hanya sekedar Anda nggak kebagian kopi, hanya sekedar Anda nggak bisa merokok, hanya sekedar Anda ngantuk. Cemen itu. Jangankan cuma kopi, jangankan rokok, gunung pun saya hancurkan, Mbak. Ini orang-orang yang saya cintai. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan berlari, terus berlari sampai puncak sukses di mereka yang saya cintai. Semua kami mereka yang saya cintai. Terima kasih.
Bapak Ibu.